Bapak Ibu, sahabat Smart ASN, kali ini kita akan mendiskusikan terkait dengan reformasi birokrasi, khususnya makna dan pengertian mendasar dari reformasi birokrasi berdasarkan Permenpan nomor 25 tahun 2020. Baik, Bapak Ibu sahabat Smart ASN, apa itu reformasi birokrasi? Banyak pakar, ahli, sarjana yang kemudian memberikan pendapat terkait dengan pengertian dan makna dari reformasi birokrasi. Namun kali ini kita akan secara spesifik, secara praktis membahas pengertian dari reformasi birokrasi. Bapak Ibu sahabat Smart ASN, reformasi birokrasi secara sederhana berarti pembaharuan dan perubahan secara mendasar terhadap sistem tata kelola penyelenggaraan pemerintahan. Reformasi birokrasi dilakukan dalam rangka untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, yang lebih berkualitas, yang lebih bisa menjamin tercapainya target-target pembangunan dan kebutuhan yang ada di dalam masyarakat. Terdapat 8 area perubahan reformasi birokrasi dalam Permenpan nomor 25 tahun 2020. Baik, Bapak Ibu sahabat Smart ASN, yang pertama dalam 8 area perubahan reformasi birokrasi adalah terkait dengan manajemen perubahan. Manajemen perubahan merupakan upaya bagaimana pemerintah, instansi pemerintah mengelola perubahan yang ada dalam sebuah birokrasi, karena memang tidak mudah mengelola perubahan yang ada di dalam sebuah birokrasi. Area perubahan selanjutnya adalah terkait dengan deregulasi kebijakan. Ini artinya mengurangi overlapping, tumpang tindih antar berbagai kebijakan sehingga membuat pemerintah tidak bisa menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Baik, area perubahan selanjutnya adalah penataan organisasi. Penataan organisasi ini penting, kenapa? Agar menghasilkan ukuran organisasi yang sesuai dengan kebutuhan yang menjadi visi misi dari instansi pemerintah. Selanjutnya, dalam area perubahan reformasi birokrasi adalah terkait dengan bisnis proses, terkait dengan tata laksana, bagaimana aktivitas yang dijalankan oleh setiap unit organisasi, cara apa yang dilakukan oleh organisasi untuk mencapai tujuan sasaran yang telah ditetapkan. Hal yang juga sangat penting, area perubahan selanjutnya dalam reformasi birokrasi adalah penataan SDM atau sumber daya manusia aparatur, pegawai dalam instansi pemerintah. Bagaimana kemudian kita melakukan penataan terhadap kompetensi pegawai dan bagaimana kita bisa meningkatkan kapasitas human resource yang ada dalam instansi pemerintah. Selanjutnya, area perubahan dalam reformasi birokrasi adalah memperkuat akuntabilitas atau pertanggungjawaban dalam setiap aktivitas dari pegawai instansi pemerintah. Akuntabilitas ini juga dikaitkan dengan erat dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau biasa dikenal dengan sebutan SAKIP. Baik, Bapak Ibu sahabat Smart ASN, area perubahan selanjutnya adalah penguatan pengawasan. Mengapa penguatan pengawasan ini penting? Penguatan pengawasan ini penting untuk menciptakan sebuah sistem di mana kualitas tata kelola pemerintahan yang dijalankan itu menjadi sebuah kualitas tata kelola yang terus lebih baik lagi. Selanjutnya, Bapak Ibu sahabat Smart ASN, tentu saja salah satu aspek dan area perubahan yang sangat penting dalam reformasi birokrasi adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas dari pelayanan publik dalam arti luas kepada masyarakat. Karena esensinya tugas pemerintah adalah melayani masyarakat. Baik, Bapak Ibu sahabat Smart ASN, reformasi birokrasi tentu saja penting dalam proses membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan lebih berkualitas. Tetapi terdapat berbagai tantangan dalam reformasi birokrasi. Setidaknya ada 3 hal
tanpa menyebut tentu saja banyak hal-hal lain yang kemudian menjadi faktor penghambat dalam reformasi birokrasi. Yang pertama, intervensi politik yang terlalu kuat dalam birokrasi sehingga menyebabkan netralitas ASN dalam memperkuat kompetensinya untuk mewujudkan reformasi birokrasi menjadi semakin lemah. Selanjutnya, faktor penghambatnya adalah terkait dengan inkapabilitas, kurangnya kompetensi yang ada di dalam sebuah organisasi dan silo mentality yang ada dalam birokrasi pemerintah. Dan selanjutnya, sekali lagi tanpa menyebut banyak lagi faktor yang lainnya, itu adalah terkait dengan closed system birokrasi yang ada dalam instansi pemerintah. Baik Bapak Ibu sahabat Smart ASN, demikian sekilas terkait dengan reformasi birokrasi dan 8 area perubahan dalam reformasi birokrasi. Tentu banyak hal yang bisa kita bahas dalam reformasi birokrasi ini. Kita akan bahas lagi dalam video-video selanjutnya. Demikian, terima kasih.